kali ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bu Ino ingatkan sekali lagi semua tetap berada di depan kamera masing-masing. Tidak ada lagi yang pergi kemana-mana, jadi waktu-waktu Bu Ino memanggil kalian, kalian sudah siap. Kalau tidak ada, Bu Ino panggil 2 kali sampai 3 kali, berarti Bu Ino tulis ada pengurangan poin ya, lebih tertib lagi. Oke? Wilbert, di mana Wilbert? Stephen? Stephen di mana Stephen? Nah, sesuai yang sudah Bu Ino bilang kemarin bahwa hari ini kita akan membahas materi yang terakhir sebelum PTS. Kurang sebentar lagi PTS-nya pertengahan September, maka kita akan menyelesaikan materi yang terakhir hari ini. Kemarin kelas 4A juga masih ada yang terlambat dan tidak mengumpulkan tugas hasil kerjanya. Siapa yang merasa? Mohon untuk tidak terlambat lagi untuk mengumpulkannya tepat waktu ya. Oke. Nah, yang dikirimkan juga harus lengkap, yang dikerjakan juga harus lengkap. Romawi 3 dikerjakan ya Stephen ya, tidak hanya Romawi 1 sama Romawi 2 saja. Semuanya juga harus dikerjakan. Oke, semoga nanti PH terakhir di minggu depan tidak ada yang remedi. Kita mulai masuk materi yang terakhir yaitu tema 5. Hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan pengampuan diriku. Nah, sebelum kita masuk dalam mengembangkan kemampuan diriku, di situ ada pesan Injil yang dapat kita pelajari dari perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nanti dalam semester kelas 4 ini juga ada materi contoh-contoh perumpamaan-perumpamaan serta mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat dalam Injil apa yang menceritakan tentang perumpamaan talenta. Injil Matius. Dalam Injil Matius ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana bila manusia memiliki talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan memberikannya secara unik atau secara berbeda. Ada yang satu anak, ada yang memiliki 5 talenta, ada yang memiliki 2 talenta, ada yang memiliki 1 talenta. Nah, tergantung dari anak tersebut bagaimana cara mengembangkannya. Ada satu anak memiliki banyak talenta, misalnya dia pandai menari, pandai menyanyi, pandai bermain musik, pandai dalam pelajaran, pandai dalam olahraga. Tetapi bila kelima ini tidak dikembangkan, dia tahu akan kemampuannya, tapi tidak mau mengembangkannya, tidak mau berlatih secara terus-menerus. Maka semakin dia besar, semakin dia bertambah usianya, 5 talenta ini pun akan hilang dengan sendirinya. Akan dibuang dari dirinya oleh Tuhan karena tidak mau mengembangkan, tetap memendam. Sama seperti yang dialami oleh hamba yang menerima 1 talenta, malah menyembunyikan, menyimpan secara rapat, secara tersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, dikuburkan. Nah, itu maka akan hilang secara otomatis talenta yang ia miliki.
Tetapi lain halnya dengan hamba yang menerima atau anak yang menerima 2 talenta, tetapi dia bisa mengembangkannya sehingga bisa menjadi 3, bisa menjadi 4 talenta, bisa menjadi 5 talenta. Nah, sedangkan hamba yang tidak mau mengembangkan talenta, apa yang diperoleh? Kalau berdasarkan Injil Matius, apa yang diperoleh oleh hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya? Siapa yang bisa? Saya Yang Bu sudah Jason. membaca, yang sudah mendengarkan. Jason. Jason Bu. Tidak mengembangkan diambil. Ya, terus mendapat hukuman apa? Hukuman Saya Bu. Oke, siapa? Edric. Oke, Trik. Hukumannya adalah dia akan ditaruh di tempat yang apinya bernyala-nyala dan talentanya diambil. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu Hans. Hans. Dikucilkan dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala dan diambil talentanya. Ada lagi jawabannya yang mau menambahkan? Angkat tangan. Saya Bu Wininov. Wininov. Dikecilkan, diambil talentanya, dan diberikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. 10 talenta itu siapa? Ada lagi, Jolin? Dilemparkan ke api yang menyala-nyala atau neraka, kemudian talentanya diambil. Ya, hampir semua jawabannya betul ya. Jadi, hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya akan dibuang di tempat yang paling gelap, yang penuh dengan retak gigi, lalu atau di tempat yang paling gelap penuh dengan retak gigi dan api yang menyala-nyala, itu adalah perumpamaan dari neraka. Disitulah dia akan mendapatkan hukumannya serta talenta yang dimilikinya diambil kembali oleh tuannya, atau diandaikan tuan itu adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri akan mengambil kembali talenta yang ia miliki. Retak gigi, tempat paling gelap, api yang menyala-nyala itu sama dengan neraka. Sedangkan hamba di sini adalah yang dimaksud hamba itu sama dengan siapa? Kalau Tuhan tadi Tuhan atau Allah Bapa atau Yesus. Kalau api yang menyala-nyala tadi neraka. Sedangkan hamba ini siapa yang dimaksud hamba ini? Kalau di sekarang ini. Orang atau manusia. Nah, itu yang dimaksud dari perumpamaan talenta. Maka dari perumpamaan tentang talenta ini dapat kita ambil pesannya bahwa kita harus selalu mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam perumpamaan ini juga ada 3 jenis hamba yang menerima talenta. 1, hamba yang Vido, disebutkan 1 dulu. Gantian temannya. 1. Hamba yang menerima 5 talenta akan mengembangkan 5 talenta. Pinter. Kemudian Jolin. Hamba yang menerima 2 talenta dan membawa laba sebanyak 2. Oke. Kemudian Hans. Hamba yang memiliki 1 talenta tidak mengembangkan talentanya. Iya, malah menyembunyikannya, menguburnya, menyimpan dalam peti. Nah, kemudian perkembangan kemampuan itu dibedakan menjadi 2, sama seperti pelajaran minggu lalu, yaitu kemampuan secara
Angkat tangan baru Bu Inu pilih. Yang belum? Yang lainnya mana ini? Yang sudah tidak boleh lagi loh ya. Stella. Stella? Secara jasmani dan rohani. Kemampuan secara jasmani dan rohani. Jasmani mengandalkan tenaga badan dan rohani mengandalkan pikiran. Jasmani contohnya kemarin olahraga, menari, menyanyi, sedangkan rohani berdoa, berkhotbah, baca kitab suci. Nah, maka setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan tujuan agar setiap orang itu mau saling Daniel melengkapi. Maka sikap kita terhadap talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita ialah Olin bersyukur, sedangkan sikap kita terhadap talenta yang dimiliki oleh orang lain yaitu Sydney menghormati. Kemudian talenta yang tidak dikembangkan maka akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala dan talentanya akan diambil. Itu yang sudah kita pelajari tadi. Sekarang anak-anak dilihat LKS-nya. Sebelum LKS ada pertanyaan? Pipi, Bu. Siapa? Pipi. Oke, Pipi. Kertak gigi itu apa, Bu? Kertak gigi itu sama dengan siksaan, penderitaan. Itu ya Pipi. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang nomor absen 1 dibaca. Ini Nov ingin bertanya, Bu. Oke. Bu, yang hamba yang memiliki satu talenta, kan talentanya bisa diambil sama Tuhan Yesus, terus dia buang ke neraka. Terus kan juga bisa yang hamba yang memiliki satu talenta kan mengambil talentanya dan menyembunyikannya. Itu talenta itu bisa diambil-ambil, dah, Bu. Wininov bacanya berarti kurang teliti ya. Di situ kan kebalik ceritanya, bukan gitu, tetapi awalnya itu diberikan oleh tuannya. Setelah diberikan, dia menyembunyikan talentanya ketika tuannya pergi, menyimpannya di dalam peti, tidak mau mengembangkan. Nah, akhirnya talentanya diambil oleh Tuhan, tidak memiliki bakat lagi, kemampuannya karena dipendam, sehingga dia tidak bisa mengembangkan kemampuannya yang sudah dia sembunyikan, tidak mau dikembangkan, lalu dia kan sudah selesai dibuang ke neraka di tempat yang penuh retak gigi. Jadi cerita urutannya itu disembunyikan dulu oleh hamba yang menerima satu talenta, setelah itu dia mendapat hukuman. Bukan mendapat hukuman dulu, baru dia bisa mengambil, kan tidak. Jadi dibaca lagi ya, Wininov. Oke, sekarang nomor 1, absen 1. Hamba yang menerima 2 talenta datang kepada tuannya dan membawa laba sebanyak 2 talenta. Oke, nomor 2. Dalam mengembangkan talenta tentunya setiap orang akan mengalami kendala. Kendala itu masalah, ujian, kesusahan, seperti itu ya. Nomor 1 kemarin masih banyak yang salah loh.
berarti tidak membaca dengan baik-baik gitu ya. Hamba yang menerima 2 berarti mendapatkan 2. Hamba yang menerima 5 mendapatkan 5. Hamba yang menerima 1 tidak mendapatkan apa-apa karena tidak mau mengembangkan. Nomor absen 3. Allah memberikan kemampuan sebagai karunia yang berbeda sesuai dengan kehendak A. Allah. Pinter. Nomor 4. Kemampuan kita berasal dari Tuhan secara berbeda-beda, namun Allah menghendaki agar setiap manusia mau saling melengkapi. Oke. Nomor 1 sampai 4 tadi sudah di PB? Sudah. Sudah ya. Sekarang kita masuk yang nomor 5. Absen 5. Manusia sungguh terbatas karena tidak dapat menolak peristiwa A. Kematian. Kematian yang sama sekali tidak dapat ditolak ialah kematian. Nomor 6. Ino, izin ke kamar mandi. Oke. Nomor 6. Salah satu keuntungan mengembangkan talenta bagi diri sendiri antara lain A. Hidup mandiri. Keuntungan bila mengembangkan talenta, maka jawabannya D. Mampu mengatasi masalah. DPP yang masih salah. Nomor 7. Absen 7. Harus di PB loh ya, nanti kalian rugi sendiri kalau misalnya tidak mau PB. Pada saat belajar ulangan jawabannya masih salah. Nomor 7. Perumpamaan talenta dapat dibaca dalam Injil Matius. Nomor 8. Kemampuan yang kita miliki sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak bayi. A. Nah, ini sudah ada di dalam ringkasannya. Sejak bayi, yang masih menjawab sejak dalam kandungan itu diganti. Sejak lahir. Kalau di dalam ringkasan materi itu tulisannya sejak lahir. Berarti apa? Sama dengan sejak bayi. Gitu ya. Nomor 9. Absen 9. Yesus menggambarkan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan sebutan talenta. Talenta. Pinter. Bu Ino izin ke kamar mandi. Ya. Nomor 10. Kemampuan manusia akan berkembang apabila C. berusaha. Berusaha. Nomor 6 sampai 10 sudah di PB. Oke, pinter. Nomor Romawi 2 sekarang. Nomor 11 sampai 20. 11, absen 11. Talenta yang diberikan Tuhan harus senantiasa kita kembangkan. Oke, nomor 12. Absen 12. Duh, absen 12 ya, Pak? Tidak harus. Tidak hadir. Hadir. Siapa? Theo. Theo mana Theo? Tadi mimpin doa. Kamar mandi ya Theo?
Berarti dilompati dulu nomor absen 13. Talenta yang diberikan Tuhan dikembangkan untuk menjadi sumbangan bagi diri sendiri, hubungan sesama, memuliakan Tuhan. Hubungan sesama dan juga dengan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kalian memiliki talenta pandai menyanyi, pandai membaca, kalau tidak dikembangkan, hanya mengembangkannya secara untuk orang lain saja, tapi tidak juga untuk memuliakan Tuhan, misalnya memberi pujian di gereja, bertugas mazmur, lektor, atau membaca kitab suci di gereja, itu sama kalian juga belum sempurna dalam mengembangkan talenta. Maka dalam mengembangkan talenta, tidak hanya untuk membanggakan diri sendiri, keluarga, dan juga sesama, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Karena semua talenta yang kita miliki itu dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Nomor 13, absen 12 sudah ada. Absen 12 sudah ada? Masih belum. Masih belum. Oke, berarti absen 14. Setiap orang memperoleh talenta sejak bayi. Sejak lahir atau sejak bayi. Nomor 14. Absen 12 belum ada juga. Kemana ini absen 12 ini? Masih belum. Oke, berarti absen 15. Nanti kalau sudah ada, Bu Ino dikasih tahu ya, karena Bu Ino share screen jadi tidak kelihatan semuanya. Nomor 14, absen 15. 15 kemana juga? Ada apa enggak 15? Ada. Nah iya. Ada, Bu. Siapa? Valeri. Halo. Elo. Ya, Bu. Dibaca nomor 14. Talenta yang ada pada diri kita bisa mempererat hubungan kita dengan sesama dan Tuhan. Sesama dan juga Tuhan. Nomor absen 15, nomor 15, absen 12 sudah ada. Tuh sampai dilompati banyak nomor kok belum ada. Theo. Masih belum. Masih belum, Bu. Oke. Nomor absen berapa berarti tadi? 16. 16. Oke, 16. Sikap kita terhadap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sikap bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. 16. Absen 17. Tuhan akan menambahkan talenta bila orang tersebut mau mengembangkan talentanya. Oke. 18 absen 18 nomor 17. Absen 18. Ada, Bu. Siapa? Kathleen. Kathleen. Bu, Theo sudah ada. Theo berarti sekarang dibaca nomor. Masih belum. Sudah. Belum. Theo, kamu sudah hadir? Belum. Ada. Belum, oke. Berarti nomor absen 18 Kathleen dibaca. Nomor 17. Oh, mic-nya rusak. Berarti nomor 19.
Talenta yang kita kembangkan hendaknya mampu memuliakan Tuhan. Pintar. Sekarang nomor 18 absen 20. Iya, Bu. Hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya akan diambil, dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Oke. Kalian jawabnya sesuai jawaban kalian masing-masing loh ya. Jangan lihat di Bu Ino dulu, nanti supaya tahu salahnya. Kayak Gentala tadi menjawabnya sesuai dengan jawabannya, sehingga tidak sama seperti yang Bu Ino. Jadi kan tahu mana yang PB, mana yang salah. Bu Ino bisa sambil menjelaskan. Bu Ino. Nomor 19. Theo sudah ada. Theo dibaca nomor 19. Maaf Bu, tadi mati lampu. Oh gitu, oke. Sekarang nomor 19 dibaca Theo. Iman Katolik menjelaskan bahwa Allah telah memberikan talenta kepada setiap orang secara berbeda-beda. Cara berbeda-beda atau secara unik boleh, secara cuma-cuma juga boleh. Nah gitu ya, jawabnya kayak Theo. Jadi jawaban tidak harus sama seperti Bu Ino. Bisa saja kalau memang salah ya berarti harus sesuai Bu Ino. Kalau ada jawaban lain tapi ternyata masih termasuk benar, kalian boleh menambahkannya. Jadi tidak melihat dari jawaban yang ada di LK-nya Bu Ino ini. Nomor 20. Absen 21. Terhadap talenta yang dimiliki oleh orang lain, sikap kita adalah menghormati atau menghargai. Nomor 11 sampai 20 sudah di PB? Sudah. Sudah semua ya. Sekarang kita lihat nomor 21 absen 22. Nomor 21. Sebutkan 3 kemampuan yang bersifat rohani. Berdoa, berkhotbah, dan meditasi. Berdoa, berkhotbah, baca kitab suci, meditasi, pinter. Ini Bu Ino melihat jawaban dari ringkasan materi yang di atas LK atau halaman di baliknya LK ini. Jadi kalian kalau mengerjakan itu harus melihat ringkasan materinya karena jawabannya ada di situ ya. Di sini Bu Ino tetap tulis 4-4-nya. Kalau kalian mau menulis 3 boleh. Pokoknya tidak kurang dari 3. Lebih malah lebih bagus. Nomor 22, absen 23. Ya, Bu. Sebutkan 3 kemampuan yang bersifat jasmani. Menari, memasak, memasak. Enggak boleh lihat ini, lihat jawabanmu sendiri, Steven. Ya enggak lihatlah, enggak bisa soalnya belum dikerjakan. Ya, Romawi 3. Ayo. Romawi 3-mu belum dikerjakan toh? Nah iya, makanya lebih rajin lagi. Ada menari, memasak, berolahraga, menyanyi itu ya. Nomor 23 absen 24. Steven ditulis loh jawabannya ya. Iya, Travis. Silakan yang dapat kita ambil dari perumpamaan talenta dari Injil Matius bahwa kita harus selalu melihat jawabannya Travis sendiri. talenta yang diberi Tuhan.
bahwa kita harus selalu mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ini ada juga di dalam ringkasan materi kalian di poin ke berapa ini? Poin ke-7. Di ringkasan materi kalian poin ke-7. Itu jawabannya ya. Sekarang nomor 24. Absen 25. Oke, Bu Ino. Sebutkan 3 jenis hamba yang menerima talenta dalam kitab suci. Hamba yang menerima 5 talenta mengembangkan 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta mengembangkan 2 talenta. Hamba yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan talenta. Pintar, ini juga ada di dalam ringkasan materi kalian. Kalau PB harus lengkap, jawabannya sesuai yang di sini. Yang tidak ada tinggal menambahkan saja. Nomor 25. Dibaca soalnya. Absen 26. Jelaskan apa yang terjadi pada hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Talentanya diperoleh 5 laba, lalu mendapatkan pujian, serta diberikan tanggung jawab yang lebih besar dan kebahagiaan dari Bapa di surga. Itu jawabannya. Nanti kuncinya Bu Ino kirimkan ya, karena waktunya sudah lebih dari 2 menit. Bu Ino harus segera bergabung di kelas 4B. Oke. Sekarang kita akhiri dengan doa. Nomor absen berapa berarti? 13. 13. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang telah kami terima hari ini. Berkatilah senantiasa